Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang taksonomi, lanjutan dari klasifikasi di video sebelumnya. Oke, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Hasil dari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan atau disebut dengan takson. Jadi takson itu adalah kelompok-kelompok atau tingkatan-tingkatan hasil dari pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, kita lihat ada takson apa saja. Nah, ini dia. Ini adalah urutan takson yang akan kita pelajari. Di sini ada takson yang berwarna hijau, ada takson yang berwarna orange. Takson yang berwarna hijau dimulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus sampai spesies adalah takson yang memang secara umum biasa dipelajari. Kalau takson yang warna oranye ada domain dan varietas, biasanya sifatnya kondisional saja. Nah, jadi teman-teman bayanginnya kayak gini. Kalau domain adalah sebuah kotak yang sangat besar, ketika teman-teman membuka kotak domain, maka di dalam kotak domain itu akan ada beberapa kotak yang merupakan kingdom. Misalkan di dalam satu kotak domain ada 2 kotak kingdom di dalamnya. Lalu ketika kita buka lagi kotak kingdomnya, maka di dalam kotak kingdom itu akan terisi beberapa kotak filum. Kebayang sampai sini? Lalu ketika kita ambil satu kotak filum, kita buka, di dalamnya ada beberapa kotak kelas. Begitu terus sampai kotaknya tidak bisa terbuka lagi di varietas. Jadi itu maksudnya urutan takson dari domain sampai ke varietas. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat di domain yang paling atas, domain eukarya. Di sini kalau kita perhatikan ada tumbuhan di sini, ada hewan seperti gajah, ular, kucing, bahkan semut yang kecil juga ada di domain eukarya. Tapi kita lihat ke kingdom. Ketika turun ke kingdom animalia, ada beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan nih sudah tidak ada lagi di kingdom animalia. Mereka dikeluarkan dari sana karena bukan bagian dari kingdom animalia. Ketika turun ke film chordata, maka makhluk hidup atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang nih seperti semut, laba-laba itu sudah tidak ada lagi di sini. Bintang laut juga tidak ada. Begitu terus makin ke bawah, makin sedikit anggotanya hingga terakhir di spesies hanya ada satu makhluk hidup saja. Jadi penjelasan seperti ini nih, kalau makin ke atas itu jumlah makhluk hidupnya makin banyak, sama seperti gambar ini ya. Lalu kalau ke bawah jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit, tapi semakin banyak miripnya, kayak gitu. Nih kalau kita lihat aja misalkan di genus Ursus ya, di sini isinya adalah beruang-beruang semua nih terlihat dari siluetnya. Ini kan pasti lebih mirip-mirip dibanding di family. Begitu ya. Jadi makin ke bawah itu makin mirip, sedangkan kalau makin ke atas makin banyak anggotanya. Oke, kita akan belajar dari domain sampai ke nanti spesies. Nah, domain di dunia ini memang hanya ada 2, yaitu domain eukariotik dan domain prokariotik. Kenapa hanya ada 2? Karena makhluk hidup memang hanya bisa dibedakan menjadi 2 domain, yaitu eukariotik dan prokariotik. Berdasarkan apa? Berdasarkan membran inti selnya kan. Balik lagi ke ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalau seluruh makhluk hidup itu terdiri atas sel, maka ketika para peneliti meneliti lagi, ternyata sel-sel makhluk hidup itu ada bedanya loh. Ada yang punya membran inti, ada yang tidak punya membran inti. Nah, inti sel itu sebenarnya apa sih? Inti sel itu kan sebenarnya DNA-nya gitu. Nah, DNA-nya sel-sel prokariotik itu seperti yang warna hijau ini nih yang di tengah, memanjang, tidak terbungkus rapi. Sedangkan pada sel eukariotik, inti selnya itu nih yang warna pink, terbungkus rapi. Kalau dibongkar lagi dalamnya sebenarnya seperti warna hijau ini, tapi dia mempunyai membran, mempunyai bungkus yang membuat dia jadi terbungkus rapi seperti itu. Jadi domain ada 2 ya, eukariotik dan prokariotik.
Setelah domain tadi, takson di bawahnya adalah kingdom. Nah, kingdom ini tingkatan takson tertinggi. Kenapa takson tertinggi bukan domain? Tadi kan karena domain sifatnya kondisional saja gitu. Mau kita pakai boleh, tidak pun nggak apa-apa. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, tingkatan takson tertinggi ini dengan jumlah anggota takson terbesar. Tadi ingat ya yang ini ya, kingdom ini paling banyak gitu. Kalau domain tidak kita anggap. Nah, di dunia ini ada 5 kingdom. Ada kingdom Monera, nanti isinya bakteri, protista, fungi, kingdom plante, dan kingdom animalia. Oke, nanti kita akan ada satu video yang membahas khusus tentang kingdom. Berikutnya di bawah takson kingdom ada phylum atau divisi disebut juga. Jadi kalau khusus bagi hewan, takson di bawah kingdom itu disebut dengan phylum. Bagi tumbuhan, takson di bawah kingdom itu disebut dengan divisi. Ini contohnya kalau pada tumbuhan ada divisi Bryophyta, Pteridophyta, dan ini adalah Spermatophyta. Oke. Lanjut, takson di bawahnya adalah kelas. Anggota takson pada setiap filum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu menjadi takson yang namanya kelas. Contohnya di sini ada kelas mamalia, berarti hewan-hewan yang melahirkan dan menyusui. Berikutnya, di bawah kelas ada yang namanya ordo. Jadi kelas dibagi-bagi lagi menjadi ordo. Nah, ordo dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan bangsa. Di sini contohnya ada ordo Carnivora. Ayo, di bawah ordo ada takson family atau keluarga. Di sini tadi contohnya ada family Ursidae, bacanya Ursidae ya. Berikutnya di bawah family ada takson genus atau disebut juga dengan marga. Nah, ini genusnya Ursus, tadi beruang. Terakhir ada spesies, yaitu takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Maksudnya sesama beruang Ursus americanus nih, itu kan mirip plek-ketiplek gitu kan, paling beda ukuran aja kayak gitu. Nah, bagaimana suatu organisme bisa dibilang satu spesies? Ketika suatu organisme itu bisa dikawinkan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil itu berarti kalau dikawinkan lagi bisa menghasilkan keturunan lagi gitu. Jadi nggak berhenti di makhluk itu. Itu maksudnya fertil. Oke, sekian pembahasan taksonomi. Nanti kita lanjut lagi dengan binomial nomenklatur. See you.